Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Salam semangat dan salam marketing. Bertemu lagi dengan saya Mutia Trisatya, Esos MSI MSM CT di mata kuliah Manajemen Pemasaran Lanjutan. Kali ini saya akan membahas sesuatu hal yang menarik tentang strategi pemasaran. Saya akan mengupas tuntas tentang bagaimana perubahan-perubahan strategi marketing untuk saat sekarang ini dan banyak sekali hal-hal yang menarik yang akan kita bahas. Baik teman-teman, kita akan mulai di materi yang pertama tentang konsep strategi marketing. Baik, apa itu strategi? Strategi ini itu stratos dan ageia. Stratos itu ada diterapkan di strategi di kemiliteran. Jadi bagaimana militer ini dia menggunakan strategi untuk pada saat perang melawan musuh gitu ya, seperti itu kan memerlukan strategi juga. Kemudian strategi di sini juga kita memegang prinsip ada nama istilahnya ageia. Jadi bagaimana memimpin itu ada seni, ada ilmunya juga gitu untuk kita bisa memenangkan peperangan. Bisa kalau dikaitkan dengan perusahaan bagaimana strategi yang diterapkan ini bisa memenangkan persaingan. Nah, next. Jadi teman-teman, apa itu strategi? Secara umum, pengertian strategi ini merupakan cara untuk mencapai tujuan jangka panjang. Jadi strategi dalam bisnis ini berupa perluasan geografis, diversifikasi, akuisisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, rasionalisasi karyawan, divestasi, likuidasi, dan juga joint venture. Jadi teman-teman, kalau kita bicara strategi tadi, bagaimana kita terus menyesuaikan dengan perubahan kondisi yang sekarang terus dinamis, perputarannya sangat cepat sekali gitu. Jadi mau tidak mau kita harus menyesuaikan dengan kondisi yang saat ini gitu, seperti itu ya. Banyak perusahaan-perusahaan yang dia mencoba untuk menyesuaikan dengan kondisi sekarang. Seperti misalnya kalau kita lihat strategi persaingannya e-wallet teman-teman. Ada yang bisa menyebutkan kira-kira apa saja produk-produk dari e-wallet? Ya, seperti GoPay, OVO, kemudian ada Dana gitu ya, atau ShopeePay yang sekarang luar biasa promosinya, di mana ShopeePay itu menerapkan promosi bagi konsumen yang menggunakan ShopeePay ada diskon sampai 60%. Itu luar biasa. Kemudian bagaimana OVO mencoba terus menggempur GoPay gitu ya, seperti itu dengan berbagai macam strategi-strategi yang dia gunakan gitu. Dan sekarang OVO menggandeng Dana, bagaimana OVO dan Dana ini dia bermerger seperti itu untuk menyerang GoPay. Dan kalau kita lihat OVO strategi-strategi promosinya sekarang melihat dengan kondisi perubahan dan situasi saat ini. Dia melakukan riset bahwa ternyata pengguna e-wallet itu kebanyakan adalah perempuan gitu. Jadi OVO mencoba menarik perempuan-perempuan yang ada di Indonesia untuk menggunakan e-wallet yaitu OVO gitu. Dalam promosinya dia mendukung misalnya kayak sekarang dengan penggunaan banyak teknologi digital, dia mendukung perempuan dan teknologi gitu seperti itu. Kemudian bagaimana hemat di dalam, cantik di luar. Nah itu adalah strategi dari OVO untuk menarik perempuan-perempuan untuk menggunakan OVO gitu. Dan kalau memang dilihat perbandingannya memang kalau dilihat dari pangsa pasar, GoPay itu sampai sekitar 58%, OVO itu 38%. Jadi perbandingannya mungkin untuk kedepannya bisa saja. Mampukah sekarang pertanyaannya adalah OVO bisa mengalahkan GoPay ini? Bicara dikaitkan dengan marketing satu sistem dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, promosi dan mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan mencapai pasar sasaran serta tujuan perusahaan. Di sini marketing kembali lagi seperti tadi yang sudah dijelaskan di awal harus menggunakan strategi. Bagaimana memilih dan menganalisa pasar sasaran yang merupakan di satu kelompok orang yang ingin dicapai oleh perusahaan dan bagaimana dia menciptakan satu bauran yang cocok yang dapat memuaskan sasaran tersebut.
Nah itulah pentingnya ketika kita menggunakan strategi marketing. Jadi bagaimana dari strategi yang ada kita mengimplementasikan bauran dari marketing ini disesuaikan dengan perusahaan sehingga memang bisa memuaskan, kembali lagi tujuannya adalah ke segmen pasar. Karena strategi yang baik itu adalah strategi yang berorientasi ke pasar. Apalagi kalau misalnya kita lihat semua apapun yang dilakukan adalah berdasarkan dari perubahan dari perilaku konsumen. Misalnya perubahan sekarang perilaku konsumen ini adalah mereka sekarang lebih nyaman tinggal di rumah, stay at home itu akan walaupun selesai pandemi kayaknya stay at home ini akan terus menjadi kebiasaan dari konsumen gitu ya. Dia akan merasa betah tinggal di rumah. Kemudian karena dengan di rumah dia bisa melakukan kegiatan hal apapun, mau berselancar di internet, mau dia belanja pun sekarang sudah banyak e-marketplace gitu kan, seperti itu lebih memudahkan. Konsumen sekarang tinggal browsing saja, berselancar, cari kira-kira produk mana yang dia inginkan dengan kualitas yang tidak kalah bagus gitu dengan toko-toko offline gitu ya, seperti itu. Dia tinggal mencari kira-kira mana produknya, kemudian dia tinggal pesan, klik, dan setelah itu dia tinggal bayar melalui mobile banking atau Shopee Pay gitu ya, seperti itu. Itu akan lebih memudahkan. Itu hal yang memang kita harus antisipasi bahwa sekarang sudah masuk di era digital di mana perpindahan dari 4.0 ke 5.0 semua serba digital. Nah inilah perusahaan harus bisa bagaimana terus bisa mengantisipasi dengan kondisi perubahan dari era digitalisasi ini gitu ya, seperti itu. Terutama untuk para pelaku bisnis, para UMKM, nah ini juga harus bisa menyesuaikan kondisi dan situasi yang ada gitu dengan menggunakan semua sarana-sarana digital yang ada di internet dengan menggunakan media sosial. Kayaknya sekarang sudah mulai deh pelaku bisnis untuk mempunyai websitenya sendiri, kemudian media sosialnya. Karena di sini konsumen kalau dia mencari produk pasti dia akan mencari profil kita, baik itu melalui website dan media sosial. Jadi sudah saatnya nih pelaku bisnis, UMKM untuk bersahabat dengan digital tadi, dengan media-media, platform-platform dari media sosial untuk bisa mempromosikan produknya. Nah, sekarang kita lihat alur dari corporate, bisnis dan marketing strategi. Untuk membuat strategi corporate, jadi kita akan melihat dulu dari bisnis dan marketing strateginya. Sebelum melakukan bisnis dan marketing dan strategi, kita lihat dulu ada strategic direction-nya, resources-nya dan constraints-nya. Kemudian nanti pada saat kita sudah melakukan itu, kita akan melihat apa sih opportunity-nya, apa treat-nya gitu ya, seperti itu. Nah ini yang harus kita pelajari karena untuk menerapkan corporate strategi ini diperlukan kesiapan, tidak hanya dari melihat dari sisi eksternal saja, tapi internalnya. Apakah perusahaan ini mampu tidak mendukung ketika kita mau strategi, misalnya strategi kita perusahaan untuk saat sekarang ini adalah going digital gitu, seperti itu. Kira-kira dari faktor internalnya, sumber daya yang ada di perusahaan, SDM-nya, kemudian sumber daya dari fasilitas dan sebagainya, apakah bisa mendukung gitu ketika perusahaan dia ingin going digital seperti itu. Berarti ini ada hal-hal yang memang harus kita persiapkan dulu untuk kita bisa mencapai strategi yang ingin dicapai oleh perusahaan itu. Konsep mendasar tentang strategi pemasaran. Di sini kita bicara segmentasi pasar. Teman-teman mungkin bisa menyebutkan ketika kita akan melakukan segmentasi pasar, apa yang harus kita lakukan dulu? Ada yang bisa jawab? Betul, yang pertama kita melakukan dilihat dari aspek demografisnya. Demografisnya kita lihat dari usia, kemudian lihat dari jenis kelamin, penghasilan, kemudian pendidikan gitu ya, seperti itu. Lihat juga dari sisi geografisnya, di lokasi atau daerah mana pasar sasaran kita, kemudian psikografis dan behavior. Nah itulah hal tersebut yang kita bisa pada saat menerapkan strategi marketing adalah melakukan segmentasi pasar terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita menentukan kira-kira posisi produk atau jasa atau perusahaan kita itu ada di posisi di mana gitu, di pasar gitu ya, seperti itu. Lalu kita melakukan taktik pemasaran tadi.
Dengan kita melakukan tahapan-tahapan tadi, konsep yang mendasar dalam strategi marketing, otomatis pada saat kita menerapkan strategi marketing di pasar sasaran, tidak akan salah dan akan tepat. Jadi strategi yang kita lakukan kalau sudah tepat sasaran, kita akan tinggal gampang untuk mengedukasi konsumen kita, untuk menarik konsumen kita menjadi konsumen potensial di perusahaan kita. Bicara marketing mix, ada marketing mix di sini kita bicara mengenai produk, kemudian place, price, promotion, people, proses, dan physical evidence. Jadi kalau kita bicara 4P, 4P ini lebih ke bauran pemasaran, di 7P ini bicara mengenai service marketing mix gitu. Jadi di sini kita harus punya banyak strategi-strategi dalam penerapan 4P dan 7P-nya. Strategi produk seperti apa misalnya yang kita bisa terapkan pada saat dengan kondisi saat sekarang ini, selalu inovasi, selalu punya uniqueness dan selalu punya diferensiasi untuk bisa memenangkan pasar gitu ya, seperti itu. Mungkin teman-teman bisa lihat produk, misalnya kalau kita bicara mengenai salah satu merek mie instan di Indonesia yang terkenal, siapa sih yang nggak tahu sama Indomie gitu. Bagaimana Indomie ini dia melakukan berbagai macam terus inovasi gitu ya untuk bisa memenangkan pasar, bisa menutup pesaing sehingga pesaing tidak bisa lagi masuk gitu ya, dengan apa pesaing nih mau masuknya gitu, karena semua produk variansnya itu semua dikuasai oleh Indomie dengan satu khas yang paling menarik, Indomie selera Nusantara. Itu sangat menarik sekali gitu. Kemudian teman-teman ingat tidak ada salah satu produk sampo dulu, produk sampo itu yang pertama kali mereknya adalah Sunsilk. Jadi di mana produk tersebut itu mengeluarkan produk sampo khusus untuk wanita berhijab. Nah itu adalah strategi yang sangat tepat sekali gitu. Dimana dengan kondisi sekarang banyak kalau kita lihat banyak perempuan-perempuan yang berhijab seperti itu. Kemudian dimana produk sampo ini membidik segmen konsumen tadi dan itu bisa menaikkan profit penjualan untuk produk Sunsilk itu. Itu salah satu hal yang bisa kita untuk dijadikan strategi. Banyak hal dari strategi-strategi yang lain, place-nya bagaimana bisa membuat satu story yang nyaman, story yang strategis gitu kan, seperti itu juga salah satu hal yang bisa menarik konsumen untuk mau menjadi konsumen kita. Harga, sekarang kalau misalnya harga ada istilah emotional price gitu ya. Kalau teman-teman suka lihat diskon sampai 70%, terus kemudian 70%-nya itu tulisannya akan besar gitu, tapi dia akan menulis kecil hanya untuk item tertentu gitu kan, kayak gitu. Itu adalah strategi di mana dia membuat strategi diskon yang besar sehingga orang tertarik melihat tulisan besar diskon 70% tadi. Atau misalnya ada juga yang menerapkan strategi seperti ini, hanya Rp999.000 gitu ya, kayak gitu ya. Nah itu terkesan oleh konsumen murah ya, hanya Rp999.000 misalnya. Tapi beda ketika perusahaan menerapkannya dengan strategi harganya, harga produk ini adalah 1 juta. Pasti kita langsung pikirnya, wah ini mahal nih 1 juta gitu ya, kayak gitu. Nah itu adalah emotional price yang dilakukan oleh perusahaan agar dimana konsumen merasa bahwa oh ternyata harga yang diberikan ini cukup murah ya dari perusahaan atau produk ini gitu. Nah itu strategi-strategi price yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri. Promosi, iklan-iklan, bagaimana iklan-iklan dibuat menarik gitu ya oleh para orang-orang yang memang dia membuat konsep iklan gitu, kayak gitu. Bagaimana konten iklan hanya berdurasi persekian detik tapi bisa didengar oleh konsumen dan konsumen tertarik ketika melihat iklannya gitu ya, kayak gitu. People ini nanti kita akan bahas di video selanjutnya tentang pemasaran jasa. Jadi people based service, di sini people pun bisa dijadikan sebagai strategi kita untuk bisa menarik pasar. Baik. The Evolution of Marketing, ini perkembangan marketing dari tahun 1950-an sampai 2000 dan sampai saat ini gitu, seperti itu. Kita lihat perubahan-perubahan dari marketing
dan sangat luar biasa perubahan-perubahannya. Bagaimana perubahannya dari konsep marketing itu sendiri, segmentasi pasar, produk life cycle-nya di tahun 1950-an, teman-teman itu cukup sangat menarik sekali. Kemudian muncul 4P itu di tahun 1960-an. Lalu di tahun 1970-an ada istilah targeting, positioning, strategic marketing, service marketing masuk di tahun 1970-an, social marketing, societal marketing itu masuk di tahun 1970-an. 1980-an di sini masuk lagi istilah ada kita sudah tidak hanya lingkupnya lokal marketing saja tapi sudah masuk di global marketing, kemudian mega marketing, direct marketing dan yang paling menarik di tahun 1980-an ini ada customer relationship marketing. Dulu di dalam konsep marketing tidak ada istilah mengenai customer relationship marketing gitu ya. Tapi di tahun 80-an itu setelah setelah banyak perusahaan menerapkan strategi relationship marketing, ini yang pertama kali menggunakan konsep customer relationship marketing adalah perusahaan-perusahaan di Amerika. Jadi menerapkan seperti ini dan ternyata dampaknya terhadap peningkatan penjualan itu sangat signifikan. Nah mulailah konsep relationship marketing ini diterapkan di definisi marketing itu sendiri. Nah kemudian kita bicara tahun 90-an ini sudah ada experiential marketing. Oh ternyata konsumen itu tidak hanya sebatas dia mendapatkan produk saja, tapi dia ingin ada experiential lain yang dia dapatkan. Apa yang dilakukan oleh pemasar? Mungkin teman-teman kayak misalnya pernah ke salah satu tempat tertentu misalnya, atau saya pernah datang juga waktu itu ke Thailand. Jadi di sana itu mereka adalah produksinya madu. Pada saat sebelum kita membeli produk masuk store-nya untuk beli madu itu, kita datang dulu di situ, kemudian kita pada saat masuk kita akan diedukasi dulu. Edukasi tentang lebahnya, bagaimana perkembangbiakan lebah, bagaimana prosesnya menjadi madu, kemudian apa jenis-jenis madu dan sebagainya. Kita diedukasi banyak mengeliling si perusahaan itu dan kemudian setelah ujungnya mereka mempromosikan produk dan kita membeli produknya. Tapi di situ ada eksperiental bagi kita di mana kita mendapatkan satu edukasi. Ternyata oh ini ya proses pengolahan madu gitu ya, ada hal yang lain, ada pengalaman yang menarik di dalam diri kita pada saat kita mau mendapatkan produk. Nah ini di tahun 90-an sudah ada masuk experiential marketing, kemudian e-business marketing ini 90-an ini sudah masuk tentang internet dan e-business marketing. 2000-an ini sudah masuk tentang brand, customer equity, social responsibility, social media dan sebagainya. Nah, bagaimana teman-teman semuanya? Menarik sekali kan pembahasannya dan memang kalau kita lihat perubahan dari strategi marketing saat sekarang ini luar biasa banyak sekali yang kita harus bisa menyesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada. Baik, kita akan bertemu lagi dengan materi selanjutnya dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga memberikan pencerahan dan hal yang baru tentang konsep perubahan dari strategi marketing khususnya di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.